Selamat malam Ayu. Selamat malam Pak Pra. Apa kabar malam ini? Baik Pak, baik. Bapak Kelihatan bagaimana? baik juga sih. Kok kelihatan ya wonderful ya hari ini ya. Kira-kira ada waktu nggak untuk hari ini untuk mengobrol santai lah tentang pembelajaran seperti itu? Ayo Pak, sedang ada butuh teman diskusi juga nih untuk pembelajaran kali ini. Oh ya, baik. Pas kalau gitu. Baik, ayo. Untuk pembelajaran lewat daring, menurut Ayu bagaimana pembelajaran lewat daring? Aduh, kalau pembelajaran lewat daring susah-susah gampang Pak ya. Susah-susah gampangnya itu gimana ya? Ayo. Kalau dibilang susah, ya memang susah Pak. Tapi kalau dibilang gampang, karena kita bisa membagi waktu, ya gampang juga gitu. Bisa dibilang susah-susah gampang. Susahnya itu dari Ayu sendiri atau mungkin dari yang diajarkan? Keduanya Pak. Itu keduanya. Kendala dari anak-anak sih yang pastinya seperti itu yang dibagi dari anak-anak. Terus kalau gampangnya? Kalau gampangnya kita bisa memeriksa tugas di mana saja, bisa di rumah, sambil rebahan kayak gitu. Lumayan gampang jadinya menurut saya. Iya betul. Jadi kalau di lewat daring, kalau mudahnya ya pada saat periksa tugas ya. Jadi kita bisa meriksa tugas walaupun kita ada di rumah, dimanapun kita berada kita bisa meriksa tugas anak-anak itu ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang kesulitannya Ayu ya dalam pembelajaran daring ya. Tadi kan Ayu bilang ada susahnya juga dalam pembelajaran daring ya. Iya Pak. Baik, kalau boleh Bapak tahu, kira-kira kendala-kendala apa sih yang Ayu hadapi selama ini dalam pembelajaran daring pada siswanya? Yang pertama itu motivasinya anak-anak untuk belajar. Nah, itu yang menurut saya susah Pak ya, memotivasi anak-anak. Ayo dong anak-anak hari ini kita belajar. Nah, yang seperti itu yang menurut saya susah. Yang kedua, kendalanya dari kuota. Terkadang ada yang bilang kuotanya bermasalah atau handphonenya tidak bisa mengakses yang seperti itu Pak. Iya. Sulit jadinya kesulitannya pembelajaran langsung. Jadi ada dua ya di kendalanya ya. Yang pertama motivasi siswa yang mungkin rendah ya. Terus yang kedua mungkin kendala dari anak-anak tentang akses materi karena kuotanya yang terbatas gitu ya ya. Oke, baik. Untuk yang motivasi dulu ya, kita bicara yang motivasi dulu ya. Motivasinya tuh gimana sih maksudnya Ayu? Itu gimana sih? Ketika mungkin Ayu memberikan materi gitu? Iya Pak, ketika memberikan materi itu mungkin hanya sedikit siswa ketika saya menyerahkan tugas, hanya sedikit siswa yang merespons. Padahal saya juga ada forum diskusi lewat WA, seperti itu grup WA saya buatkan. Terkadang yang merespons itu hanya 10 atau dari sekian siswa hanya merespon hanya 10 orang atau bahkan 15 orang paling banyak. Baik, kalau boleh Bapak tahu untuk pembelajaran daring Ayu pakai apa ya? Pakai Classroom sih Pak. Untuk Google Classroom ya? Iya, pakai Classroom-nya. Selain Google Classroom, mungkin menggunakan LMS yang lain selain Google Classroom? Biasanya Ayu menggunakan Quizzes. Oh iya, oke. Baik, untuk di Google Classroom biasanya apa sih biasanya Ayu sebagai guru yang Ayu berikan kadang di Google Classroom sehingga motivasi siswa kok rendah gitu loh? Biasanya Ayu memberikan yang pertama itu materi pembelajaran seperti biasa ya, supaya anak-anak bisa membaca dan memahami materi yang sekarang kita ajarkan. Terus terkadang juga Ayu memberikan mereka video pembelajaran Pak, seperti Ayu
share linknya yang di YouTube itu Ayu share lagi ke grup supaya anak-anak lebih tertarik lagi untuk belajar dengan menggunakan video seperti itu. Iya gitu ya. Baik, jadi di Google Classroom Ayu mencoba untuk menyisipkan teks ya. Teksnya itu bisa berupa PowerPoint atau gimana? PowerPoint. Biasanya hanya teks biasa sih yang Oh, Ayu biasa. karena ketika Ayu menggunakan PowerPoint sempat mencoba PowerPoint itu Hmm. dia kendalanya di handphone anak-anak, Ibu Hmm. tidak bisa dibuka dan lain Oh sebagainya. gitu. Kendala juga, iya. Oke, iya ya. Waktu Ayu pernah berarti Ayu mencoba untuk PowerPoint ya? Pernah mencoba, cuma Eh, ya seperti itu Pak, handphone anak-anak katanya nggak bisa dibuka Bu. iya iya, Dah, dah, benar dah, benar dah, benar. dah, dah. Terus waktu PowerPoint itu Ayu belum sempat ubah filenya ke PDF agar anak-anak. Oh, sepertinya belum. Oh gitu. Ya, langsung saja share kan. Eh, oh Seperti gitu. Iya iya iya. Berarti belum belum sempat mencoba ya? iya, belum sempat mencoba Pak, langsung saja. Bisa bisa di share itu lewat PDF juga nantinya. Terus kalau video pembelajarannya itu, Ayo buat sendiri atau copot dari YouTube? Biasanya Ayu copot aja dari YouTube, Hmm. hanya poin-poinnya, entah itu pembelajaran materi intinya saja Hmm. biasanya yang Ayu langsung masukkan linknya seperti itu supaya anak-anak mudah lagi menonton. Kalau untuk Hmm. video pembelajaran sendiri, Ayu belum pernah mencoba. Oh, belum pernah mencoba ya. Oke. Kira-kira apa alasannya belum pernah mencoba? Em, apa ya Pak? Karena menurut Ayu belum bisa untuk Oh, membuat belum anak-anak bisa. iya Tapi untuk mengajar bisa kan? ya, bisa hanya saja Iya. Hmm. membuat Hmm. animasi dan lain sebagainya itu menurut Ayu belum Hmm. Hmm. Oke. gitu. Terus kalau umpamanya latihan-latihan biasanya gimana anak-anak responnya? Kalau untuk biasanya Ayu share itu di grup untuk diskusi atau bahkan Hmm. suruh teman-temannya, ayo dong tolong cari si A, si B untuk melakukan kegiatan ini loh, ada tugas satu Hmm. dan tugas dua itu yang biasanya Ayu lakukan Pak untuk Oke. mengejar anak-anak lagi, ayo dong, ayo, ayo. Oh gitu. Iya iya. Maksudnya Bapak tuh latihan-latihannya itu ayo buat di istilahnya di sebuah apa namanya buat lembaran khusus atau gimana? Biasanya di classroom tersebut sih Pak yang Ayu Hmm. Hmm. langsung Hmm. share, langsung aja dia kayak bentuknya teks seperti itu. Oke. Hmm. Biasanya Berarti selama langsung ini tulis. lewat form ya, lewat form Pak Iya, ya, lewat Google Google Form Form. atau lewat quizzes ya. Tadi Iya, Ayu lewat sempat bilang quizzes. oke. Tapi kalau saya tahu di quizzes itu kebanyakan pilihan ganda ya. Iya, pilihan ganda. Jadinya anak-anak Mm-mm. ya hanya sekedar ya coba-coba saja jawab A, kalau enggak ya A ya B, kalau enggak B ya C. Iya, Seperti itu jadinya, Pak. terbersit nggak di pikirannya Ayu kalau pakai pilihan ganda nantinya siswa itu enggak ya apa namanya kerjasama gitu atau mungkin bertanya sama yang bisa gitu sehingga dapat nilainya yang besar-besar. Gimana kalau Sempet sih, seperti itu? Pak. Hmm. Tapi di sana kan mereka ada waktunya. Mereka mengerjakan dengan waktu. Jadi kalau menurut Ah saya iya. mereka itu lebih ke asal jawab seperti itu Oh, asal tanpa memahami jawab. materinya lagi seperti itu kalau menurut saya. Ada yang beruntung, ya udah poinnya gede. Kalau yang kurang Hmm. beruntung, poinnya kecil seperti itu jadi Iya. menurut Terus saya. setelah seperti itu kira-kira bisa memuaskan Ayu nggak sebagai guru dengan hasil siswa? Hmm, kurang. Kurang ya, kurang ya. Kurang. Oke, baik. Terima kasih. Terus kalau yang berikutnya tadi kan motivasi, oke motivasi. Terus yang kedua tentang apa namanya tadi kuota ya, kuota ya. Iya, kuota. Tentang kuota, oke tentang kuota. Itu kuotanya kebanyakan anak-anak nggak punya. Biasanya kalau dikasih tugas sebagian besar mungkin informasinya anak-anak alasannya tidak punya kuota gitu ya, ya. Iya, Bu, Oke. kuota saya habis atau Bu, saya tidak bisa buka classroom-nya karena kuota saya hanya Hmm. tinggal chat saja, seperti itu biasanya alasannya. Iya benar sih benar sih. Jadi itu hambatan bukan Ayu saja punya kendala seperti itu dalam pembelajaran daring. Jadi hampir semua guru sih seperti itu. Kira-kira
apa saja sih solusi yang Ayu punya gitu loh, untuk pembelajaran ke depan agar bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran daring. Memang sih kita tidak bisa sih harus memaksakan siswa agar ikut apa namanya pembelajaran secara daring, apalagi dalam pandemi ini. Tapi paling tidak ada solusi. Ayu kan nggak mungkin hanya stuck di sini saja kan, pasti sebagai guru punya apa namanya solusi-solusi apa sih yang nantinya bisa saya lakukan agar pembelajaran daring ini ya bisa seoptimal walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak dari anggap dari 32 siswa anggaplah 50%-nya sudah lumayan cukup lah gitu lah. Nah, kebetulan di sini ada Balai-Balai Banjar yang menyediakan WiFi gratis khusus untuk anak-anak belajar, Pak. Biasanya bisa anak-anak itu mengaksesnya ketika mereka ingin belajar. Kalau menurut Ayu, itu salah satu apa ya, solusi kalau anak-anak itu mau ya, Pak ya, mau untuk belajar di sana. Jadi mereka tanpa memerlukan kuota hanya belajar dari jam 8 sampai jam 2 siang itu di WiFi tersebut masih bisa sebenarnya ada di Banjar seperti itu. Oh, berarti di Banjarnya Ayu sudah terfasilitasi dengan WiFi ya? Iya, itu khusus untuk anak-anak yang mau belajar. Oh Jadi iya. sudah difasilitasi, ya. Jadi anak-anak masih bisa mengakses. Oke. Bahkan bisa Ya, menggunakan itu solusi untuk yang miskin kuota ya, anggap miskin kuota ya, yang tidak punya kuota ya, terkendala kuota untuk anak-anak mengerjakan tugas, untuk ikut pembelajaran daring. Terus untuk motivasi, gimana solusinya? Nah, itu Untuk meningkatkan motivasi siswa ikut terlibat dalam pembelajaran daring gitu, gimana solusinya? Nah, kalau motivasi Ayu biasanya gini, Pak. Ketika ada anak-anak yang mau ikut gitu, mereka ikut dalam pembelajaran itu, Ayu berikan mereka poin tambahan. Jadi misalnya mereka yang ikut itu sudah mendapatkan poin tambahan 20 poin gitu misalnya. Ditambahkan dengan tugas mungkin akan mereka lebih jadinya poinnya seperti itu kalau Ayu. Jadi ketika anak-anak oh saya hanya mengikuti daring saja sudah dapat poin seperti itu jadinya kalau motivasi dari saya sendiri. Oke, selain itu kira-kira apa lagi yang bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi? Contoh nih di materi pembelajaran, mohon maaf ya sebelumnya ya, pernahkah Ayu umpamanya mengajak atau ya mengundang anak-anak untuk ikut seperti pembelajaran sekarang, model sekarang lewat Pikon gitu? Nah, yang itu belum pernah Ayu coba, Pak. Soalnya ya kendalanya itu lagi ada yang kuotanya dan lain sebagainya. Itu yang terkendala jadi belum pernah Ayu coba. Oh gitu, belum pernah mencoba ya, belum pernah mencoba. Tapi dari mana Ayu tahu kok anak-anak belum mencoba, Ayu sudah tahu anak-anak itu apa namanya pasti tidak akan bisa terkendala kuota lah gitu lah. Dari ketika pembelajaran pertama Ayu kan suruh mereka untuk absen awalnya. Nah, dari situ Ayu coba untuk mengirimkan silakan kirimkan tugas 1 gitu. Nah, dari sana anak-anak di grup itu setelah Ayu cek tugasnya hanya beberapa orang saja yang mengumpulkan. Setelah itu Ayu tanya apa permasalahannya. Itu dia di grup itu ada yang ribut, kuota saya enggak bisa Bu, handphone saya enggak bisa dan lain sebagainya. Makanya Mungkin jadinya iya. Terkadang kan siswa-siswa kalau sudah dihadapkan dengan teks gitu ya, siswa itu pasti sudah mulai bad mood ya. Iya. Dihadapkan dengan teks, apalagi tidak bisa ketemu dengan gurunya langsung, apalagi ibu gurunya sekarang udah wonderful sekali, beautiful sekali. Mungkin yang menyebabkan siswanya apa namanya ya kurang tertantang gitu ya. Kira-kira terbesit ya satu cara seperti itulah gitu. Untuk memotivasi siswa sih memang kita sadari bahwa pembelajaran secara daring itu tidak bisa 100% memangnya untuk siswa harus mengikuti gitu ya, tapi paling tidak
ada usaha gitu, ada usaha bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran ke anak. Gitu. Mungkin akan nanti saya coba Pak ya, bisa jadi akan Hmm, jadi motivasi baru lagi untuk anak-anak untuk wah iya. sekarang ada Zoom nih, ayo ayo gitu mungkin saja bisa ada yang berdua mungkin Kok jadi mereka bisa iya. semangat. Ya. Terus selain Quizzes dan Google Form mungkin ya, pernah Hmm. nggak Ayu mencoba beberapa aplikasi yang menantang gitu ya? Contoh mengkombinasikan beberapa aplikasi permainan, contoh seperti itu. Untuk itu belum Ayu coba sih Pak, hanya baru Ayu coba untuk Quizzes sama Google Form saja. Ya, Itu yang Ayu coba. ya, sekedar sharing ya. Nanti Ayu juga bisa selain apa namanya lewat Google Form gitu ya, bisa gunakan seperti model sekarang ada pakai live worksheet namanya. Nah, nanti bisa searching di live worksheet namanya ya. Oh. Ayu bisa kreatif membuat apa namanya LKPD, lembar kegiatan peserta didik di sana. Mungkin itu akan salah satu bisa membuat siswa itu terdorong gitu. Oh, oke Pak, coba nanti Ayu coba Pak ya untuk Coba aja gitu. Oke, worksheet-nya. terus kira-kira strategi apa sih yang eh, kamu bisa lakukan ya untuk pembelajaran daring ini agar bisa berjalan secara optimal? Mungkin Ayu akan seperti yang Bapak sarankan tadi, mungkin Ayu Mhm. akan memotivasi anak-anak untuk ikut pembelajaran seperti sekarang, Melalui Pikon ya. membuatkan ya melalui Uh, Vkon ya kan, terus, atau juga nanti seperti yang Bapak sarankan juga seperti tadi, membuatkan materi pembelajaran, lalu saya juga membuatkan materi untuk anak-anak supaya anak-anak bisa langsung memahami dari gurunya sendiri seperti iya, betul betul. Membuat videonya langsung, video pembelajaran langsung ya. Jadi mungkin akan siswa saya coba Pak ya. lebih iya daripada mereka biasanya lihat kartun gitu, langsung Hmm. lihat gurunya sendiri yang tampil kan gitu. Oke. Oke untuk memotivasi siswa bisa Ayu lakukan hal seperti itu. Terus kalau untuk yang tadi apa namanya? Terkendala kuota, apa solusi strategi yang Ayu lakukan? Kalau untuk kuota seperti yang tadi, mungkin Ayu akan suruh anak-anak untuk, misalnya ketika pembelajaran Ayu, akan Ayu share dulu atau ke Hmm. teman-temannya suruh, ajak si temenmu untuk ke Balai Hmm. Banjar atau ke, kantor desa dong untuk cari WiFi, ayo kita bareng-bareng Vkom dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika mungkin mereka ada temennya, mereka mau nih termotivasi, kalau menurut Ayu seperti itu sih Pak. Dan juga diskusi dengan orang tuanya karena supaya orang tuanya tahu oh anak saya melakukan ini loh seperti itu jadi ada Hmm. dorongan sendiri juga dari orang tuanya. Oke, terus apa sih ya langkah-langkah Ayu bisa lakukan untuk melakukan strategi tersebut? Yang satu Ayu akan diskusikan seperti Ayu Mhm. mungkin akan Ayu di grup tersebut Ayu akan kasih tahu penjelasan ke anak-anak. Ini Mhm. loh penjelasannya mengenai, pembelajaran yang sekarang seperti itu. Kalian harus ke sini dan harus mengikuti seperti itu. Dan ya itu komunikasi ke orang tuanya lagi, Pak, yang akan Mhm. Baik. didalami. Hmm. Baik. Jadi dapat kita simpulkan ya. Jadi solusi yang atau strategi yang nantinya Ayu bisa lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran secara daring yang Ayu pertama lakukan apa tadi? Eh, Melakukan Pasti. untuk memotivasi siswa Untuk melakukan motivasi siswa, pembelajaran mencoba untuk melalui ya Pikon ya. mencoba untuk Vkom, Terus apa lagi? Terus apa lagi tadi? eee, atau enggak mau mencoba membuat video pembelajaran seperti yang Oh Bapak iya, buat video sarankan. pembelajaran sendiri ya. Iya. Terus apa lagi? Mmm, Mungkin akan Ayu gunakan games lagi untuk memotivasi Iya, anak-anak, mhm. ya supaya lebih Ya itu. tertantang lagi kan. Iya lebih tertantang dan lebih menyenangkan pastinya. Ya, Iya, lebih menyenangkan. itu dia yang harus kita pertahankan sekarang untuk Betul menyenangkan betul. pembelajaran.
poin yang utama adalah bagaimana cara membuat siswa merasa senang lah dulu dalam belajar, seperti itu ya kan. Baik, itu beberapa apa namanya yang bisa strategi yang Ayu tadi lakukan ya untuk dalam hal memotivasi siswa. Terus kalau yang terkendala jaringan, strategi apa tadi kalau kita dapat sebutkan tadi? Tadi mungkin mereka akan Ayu suruh untuk mencari internet gratis di Balai Banjar atau di kantor kepala desa. Itu yang akan Ayu motivasi ke anak-anak, Ayu cari yang gratis. Iya, betul. Apalagi sudah disediakan lewat Banjar kan bagus jadinya ya. Baik, komitmen apa yang bisa Ayu jalankan untuk ke depan sebagai rencana aksi Ayu? Mungkin Ayu bakal berkomitmen untuk tetap mendorong siswa sih Pak ya, untuk memotivasi lagi anak-anak. Itu yang komitmen bahwa kalian walaupun pembelajaran itu daring seperti sekarang gitu, tapi kalian bisa loh berkreasi dan lain sebagainya seperti itu, walaupun hanya dengan daring seperti itu. Kalau menurut Ayu sih bisa memotivasi anak-anak dengan cara seperti itu. Terus siapa saja kiranya yang Ayu nanti bisa libatkan agar komitmen yang Ayu telah buat itu bisa terwujud gitu loh. Yang pertama sih siswanya sendiri Pak, siswanya yang harus kita tekankan sekali. Terus yang kedua itu Ayu perlu dengan orang tuanya dan orang tua ya. Iya, rekan sejawat, ya kan, rekan betul. Supaya ada teman diskusi seperti ini, apa ya yang harus saya lakukan? Jadi akan ada banyak-banyak ide-ide baru lagi untuk memotivasi anak-anak. Oke. Senang mendengarnya, ada ide bagus ini melibatkan orang tua juga ya. Melibatkan orang tua juga ya untuk bisa mendukung terwujudnya komitmen Ayu ya. Seperti gimana sih komitmen orang tua itu rencananya? Maksudnya gimana? Memberikan penjelasan ke anak-anaknya kalau misalnya sekarang pembelajaran daring itu mereka kan kadang mereka punya handphone tuh takutnya disalahgunakan oleh anaknya gitu Pak. Iya. Orang buat ini biar supaya tidak seperti itu juga. Jadi kita berikan pengarahan walaupun anaknya bawa handphone dari jam sekian sampai jam sekian, walaupun terlihat seperti memainkan permainan games, tapi itu adalah games dari kita seperti itu loh Pak. Jadi orang tua tidak salah paham dengan anaknya. Betul. Baik, trik jitu juga itu. Iya. Jadi yang pertama libatkan siswa ya. Terus apa tadi orang tua ya. Saya setuju dengan ide Ayu juga. Pendapat. Terus yang ketiga adalah rekan guru ya, rekan sejawat mungkin dalam satu MGMP gitu ya. Jadi adalah di teman diskusi lagi untuk apa nih yang harus saya lakukan lagi seperti itu. Gitu ya. Baik. Terus kalau boleh nih Bapak, kira-kira setelah Ayu melakukan strategi yang Ayu tadi sudah rencanakan untuk ke depan, nantinya ada waktu nggak kita bicara seperti hal ini lagi lah, tentang tindak lanjut setelah strategi yang Ayu lakukan tuh kira-kira ada perubahan nggak gitu. Oke Pak, nanti kita diskusi lagi. Ayu perlu juga teman diskusi untuk seperti ini. Jadi tahulah apa yang harus Ayu lakukan lagi, apa yang bisa nanti materinya untuk memotivasi anak-anak lagi seperti itu. Bisa Pak. Iya, jadi guru tuh memang susah gampang ya. Jadi kita jadi guru tuh memang harus perlu banyak ide bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran kepada siswa, tidak hanya stuck dalam satu teori saja, satu modul saja. Mungkin kita cari beberapa solusi yang lain. Jadi saya setuju, saya sependapat, dan saya suka gaya Ayu yang tidak menyerah hanya satu hal saja.
Jadi terus berorientasi kepada peserta didik bagaimana cara meningkatkan pembelajaran hal tersebut. Oke, baik. Jadi untuk hari ini terima kasih ya Ayu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang apa yang sudah kita bicarakan tentang pembelajaran daring ya. Oke, Pak. terima kasih. Sama. Iya.